Kalian tahu siapa orang yang paling punya pengaruh besar dalam penetapan Hasto sebagai tersangka? Bapak Prabowo Subianto. Fitnah kau ya Bung ya. Gak percaya kalian, dengarkan kalian dulu ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya. Saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Udah kalian dengar, apa katanya? Kita lihat 6 bulan ke depan. Nggak main-main wah. Baru 2 bulan saya menjabat, tapi lihat berapa orang koruptor yang sudah saya angkat. Berapa orang koruptor yang sudah ditangkap. Kalau ku bilang ya, masa Bapak Prabowo ini jangan main-main. Mulai dari tingkat pusat sampai ke desa kena gulung semuanya. Masih ingat kalian 700 orang kepala desa digiring ke KPK? Masih ingat? Ku pastikan nggak ada kepala desaku di situ. Ya, jadi biar tahu kalian ya, ku katakan seperti itu semua ada alasannya. Yang pertama ya, pemegang kuasa penuh terhadap pemerintahan kita itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Nah, komando yang paling tinggi untuk pemberantasan korupsi siapa? Otomatis Bapak Prabowo. Jadi kalau PDIP elit-elitnya ada yang ditangkap KPK, jangan salahkan Jokowi, salahkan Bapak Prabowo. Karena kalian dijadikan tersangka dan kemungkinan besar akan ditangkap bukan zaman Jokowi, tapi zaman Prabowo. Gitu loh, ya. Jadi kalian selalu mengatakan kekuasaan. Coba kalian komentari dulu kekuasaannya Bapak Prabowo. Kalian ganggu-ganggu kawannya, ngamulah dia. Anak Medan, Wak. Kayak mana nggak anak Medan? Coba bayangkan kalian. Bapak Prabowo itu kalau di Batak itu Marga Simbolon itu. Kebanggaan buat Marga Simbolon. Tepuk tangan dulu kita Marga Simbolon. Begitu juga Bapak Joko Widodo. Di Batak Marga Siregar itu. Marga Siregar udah punya marga itu, biar tahu kalian. Banggalah kita yang Marga Siregar. Kalian tahu sendiri kalau anak Medan, jangan coba-coba diganggu kawannya. Habis kalian dibikin. Nah, ya, jadi itu yang pertama. Ini berbicara tentang tentang hubungan antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Ya, sekarang begini, apakah, nah ini kecurigaannya PDIP, apakah ya ada cawe-cawe Joko Widodo terhadap penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka? Ya, kalau dibilang cawe-cawe tidak, ya, dibilang dendam juga tidak, ya, tapi ya. Bapak Prabowo hanya membantu Bapak Jokowi mengerjakan PR-nya yang lama. Iya, membantu mengerjakan PR. Ya, jadi bukan cuma dalam hal pembangunan, peningkatan perekonomian, pertahanan keamanan, tapi untuk pemberantasan korupsi juga harus dilanjutkan PR-nya Bapak Jokowi. Itu baru namanya pemimpin kelas dunia.
Gitu. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya secara politik begini ya. Bapak Prabowo kemarin ketika di awal-awal untuk membentuk kabinet ada bisikan-bisikan bahwasannya dia akan menerima PDIP masuk ke dalam kabinet, kan begitu. Dan ada sinyal-sinyal bahwasanya PDIP akan bertemu dengan Bapak Prabowo ya, sampai Megawati juga janji akan masakan nasi goreng. Kan begitu. Nah, ada suara-suara mengatakan bahwasanya Bapak Jokowi sangat keberatan jika PDIP atau Megawati diterima masuk dalam kabinet. Katanya ya PDIP ini banyak maunya, banyak kepinginnya, banyak tuntutannya ya. Ternyata betul ya, ternyata betul. Belum masuk kabinet mereka sudah meminta beberapa kursi menteri yang sangat vital. Lahan basah. Salah satunya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, coba kalian cek aja di podcast-podcastnya channel-channel besar. Itu sudah dibahas itu ya. Aku nggak mengundang mereka karena nggak ada uangku untuk mengongkosi mereka. Kalau kalian penasaran, kalian cek aja kayak si Zulfan Heri kalau nggak salah. Setelah itu Ahmad Kodari, ya setelah itu Muhammad Kodari. Setelah itu Hasan Nasbi, ya yang positif-positif. Jangan kalian tonton yang channel-channel negatif. Ya kan? Udah nggak perlu aku sebutkan mana channel-channel negatif kan? Ya. Itu dia. Ya jadi ada indikasi bahwasannya ya Megawati dan juga PDIP ya kepingin posisi yang paling menguntungkan partai mereka. Ya akhirnya mungkin Bapak Joko Widodo mempertimbangkan lagi. Nah, di dalam masa pertimbangannya itu mulailah manusia-manusia laknat melemparkan fitnahan-fitnahan. Dikatakanlah bahwasanya Bapak Prabowo lebih memilih untuk bekerja sama dengan PDIP daripada Jokowi. Dihembuskanlah rumor bahwa Bapak Jokowi sudah tidak lagi berjalan bersama dengan Prabowo. Ya, Bapak Prabowo lebih memilih untuk berjalan bersama PDIP ditimbang dengan Jokowi. Yang lebih ganasnya lagi, dikatakan Bapak Prabowo sebetulnya tidak kepingin Gibran Raka Buming Raka menjadi wakilnya. Dia lebih kepingin menjadi wakilnya adalah Puan Maharani. Yang lebih konyolnya lagi, ya pihaknya Anies Baswedan mengatakan bahwasannya ada kemungkinan besar yang dilantik jadi wakil presiden adalah Anies Baswedan. Mimpi apa orang ini semuanya ya? Jelas-jelas tanpa Gibran Raka Buming Raka, Bapak Prabowo belum tentu menang. Apakah sebodoh itu Bapak Prabowo ingin meninggalkan ya relasi yang begitu kuat dengan Bapak Prabowo hanya demi sebuah partai yang nggak begitu jelas? Ya nggak begitu jelas lah. Makin hari coba kalian perhatikan dulu tingkah lakunya. Coba ya mulai dari Hasto yang menyamakan diri dengan Soekarno. Mengatakan bahwasannya penjara itu adalah bagian dari perjuangan demokrasi. Padahal Presiden Soekarno dipenjara karena perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Lain sama si Hasto. Hasto berjuang keras untuk memerdekakan Harun Masiku. Kan begitu ya. Jadi Bapak Prabowo waktu itu ya menetapkan sebetulnya dia tidak perlu mempertimbangkan apapun ya, karena dia sudah tahu ya seorang prajurit tidak akan pernah mendustakan atau tidak akan pernah mengkhianati sumpahnya, tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Karena di awal sebetulnya Bapak Prabowo sudah komitmen untuk tetap berjalan bersama dengan Bapak Jokowi dan juga Bapak Gibran Raka Buming Raka ya. Jadi
Aku nggak terlalu percaya Bapak Prabowo sempat terpengaruh, enggak ya. Cuman mereka aja yang merasa ya, mereka aja yang merasa bahwa Bapak Prabowo bisa dipengaruhi. Kan begitu ya. Maklumlah mimpi di siang bolong. Nah ya, jadi Bapak Prabowo bisa dikatakan beliau ya, beliau adalah satu sosok ya yang meneruskan apa yang sudah dilakukan Bapak Joko Widodo. Kalau bisa dikatakan 10 tahun ini Bapak Joko Widodo sudah membangun fondasi, sudah membangun dasarnya. Nah Bapak Prabowo tinggal membangun gedungnya saja di atas fondasi yang sudah dibangun oleh Bapak Jokowi. Nah jadi ya Bapak Prabowo menilai bahwasanya ya koruptor atau korupsi itu ibaratkan rayap yang akan menggerogoti tiang-tiang rumah tersebut. Sehingga kalau dibiarkan ketika terbangun rumah mungkin katakanlah ya 5, 10 bahkan 15 tahun. Maka dia akan roboh dengan sendirinya. Karena apa? Karena ulah dari para koruptor. Nah oleh karena itu Bapak Prabowo menekankan bahwasanya negara ini tidak bisa maju kalau masih ada korupsi. Nah ya, jadi mungkin ya biasanya korupsi itu terjadi jika ada backingan. Korupsi terjadi jika berkuasa. Korupsi terjadi jika ada relasi. Korupsi terjadi karena ada orang kuat. Nah kemungkinan besar ya orang-orang yang melakukan tindakan korupsi atau penyelewengan terhadap kebijakan-kebijakan negara sudah pasti orang yang dekat dengan penguasa. Sudah dekat dengan sosok yang berkuasa. Atau bisa jadi berasal dari partai yang berkuasa. Berapa tahun? Bisa 5, bisa 10 tahun. Siapakah itu? Sudah pasti PDIP. Jadi tidak heran ya Bapak Prabowo di dalam menangani korupsi yang ada di bangsa ini ya, dia akan menargetkan koruptor-koruptor ya yang bisa dikatakan pemegang kebijakan, penentu kebijakan ya, baik itu di kalangan eksekutif dan juga di kalangan legislatif ya. Itu dia. Nah, kebetulan saja 10 tahun yang berkuasa kan PDIP. Nah, sudah sewajarnya, sudah senormalnya kalau orang-orang yang dekat dengan penguasa dan juga orang-orang yang punya kuasa, punya power itu yang melakukan korupsi. Karena apa? Ya, karena mereka punya akses banyak, kan begitu. Kenapa Partai Umat tidak bisa melakukan korupsi? Karena belum masuk parlemen. Kenapa Perindo tidak melakukan korupsi? Karena tidak masuk parlemen. Kenapa P3 tidak melakukan korupsi akhir-akhir ini? Karena tidak masuk parlemen. Nah, penguasanya siapa? PDIP. Makanya ya salah besar kalau misalnya Deddy Sitorus mengatakan bahwasanya penguasa menyasar PDIP dan kader-kadernya untuk dimasukkan ke dalam penjara satu persatu. Jadi jangan di framing ya untuk untuk Hasto Kristianto mengatakan bahwasannya demokrasi sedang dikebiri ya, undang-undang sedang dipermainkan. Bukan itu masalahnya. Sekarang Indonesia ini butuh satu sosok pemimpin yang memastikan bahwasannya kita itu harus bergerak cepat. Siapa itu orangnya? Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto bisa menjalankan tugas ini selama 2 periode. Nah, Bapak Prabowo Subianto melakukan segala sesuatunya itu tanpa beban. Karena apa? Karena yang pertama beliau itu bukan petugas partai. Jadi bisa dikatakan Bapak Prabowo akan memimpin bangsa ini lebih leluasa, lebih bebas daripada Bapak Jokowi. Karena apa? Karena dia bukan petugas partai. Karena dia adalah ketua umum. Makanya coba kalian perhatikan dulu ya. Adakah tangan-tangan yang mampu mengintervensi Bapak Prabowo? Nggak ada. Ada partai yang berani menekan Bapak Prabowo? Nggak ada. Ya, waktu Bapak Prabowo masih bertanding bersama dengan Ganjar dan juga Anies, semuanya meremehkan dia, termasuk namanya Amin Rais. Amin Rais mengatakan, siapa saja yang meneruskan
meneruskan pemerintahan Joko Widodo itu sama bejaknya dengan Joko Widodo. Terbukti yang meneruskan sekarang adalah Bapak Prabowo. Sekarang menjilat dia. Menjilat. Dengan ini kami Partai Umat menyatakan akan mendukung pemerintahan Bapak Prabowo. Iya kan? Itu dia. Refli Harun begitu juga. Faisal Assegaf begitu juga. Bahwasanya kami sangat setuju dengan pemerintahan Prabowo. Tapi tidak setuju dengan Fufu Fafa. Jagoan Fufu Fafa. Kemana kalian semua? Faisal Assegaf mana? Rocky Gerung mana? Refli Harun mana? Ku bilang sama kalian ya. Jujur aja ku bilang. Kalau jujur-jujuran ya, kalau masih sempat kalian mendengarkan lagi yang namanya Rocky Gerung, Refli Harun, Faisal Assegaf, Roy Suryo, Said Didu ya, itu berarti kalian itu termasuk golongan orang yang bisa dibodoh-bodohi. Dibodoh-bodohi. Coba seperti Said Didu ya, sekarang itu bahkan dari barisannya sendiri yang kemarin memikirkan bahwasanya Said Didu adalah pejuang demokrasi, sekarang kembali ya berbalik badan untuk melawan Said Didu, mengatakan bahwasanya Said Didu masuk ke dalam kelompok Anies Baswedan ternyata ada maksud dan tujuan. Apa itu? Untuk mengeruk keuntungan dari masalah mana? Masalah PIK, PSN, proyek strategi nasional. Ternyata Said Didu ya memiliki tanah di daerah kawasan PIK dan dia kepingin tanahnya itu dijual, dia juga dibeli dengan harga mahal. Kalah apa? Makanya aku bilang, sekarang ku tanya sama kalian ya. Coba tunjukkan sama aku satu orang yang berani menentang Bapak Prabowo. Nggak ada. Karena apa? Bapak Prabowo itu, beliau itu memegang kendali penuh. Ya, dia tidak peduli dengan siapapun, dia tidak akan menjaga perasaan siapapun. Kalau dia katakan saya akan meneruskan program Jokowi, maka saya akan melakukan hal tersebut. Kalau misalnya saya katakan saya akan berjalan bersama Gibran, maka saya akan melakukan hal tersebut. Jadi orang ini aja yang kepedean ya, bisa dengan mudah menggeser Gibran. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Makanya aku bilang ya, orang ini agak gas tipis-tipisnya ini. Iya sama Bapak Prabowo. Nggak berani orang ini gas langsam. Coba Adian Napitupulu masih berani bilang Bapak Prabowo itu adalah penjahat, penjahat demokrasi, penculik, peneror. Coba, aku pengen dengar dulu suaranya. Ya, sekarang kemana suaramu itu, Adian? Itu makanya jangan kalian dulu ketika kalian berkuasa keluar sana sini merasa kalian itu yang punya power, ya bisa kalian kendalikan Joko Widodo sebagai seorang presiden. Sekarang nomor, tidak lagi. Gitu loh, Bapak Prabowo itu punya komitmen. Ya, bagaimana memastikan supaya pembangunan di bangsa ini itu boleh berjalan dengan baik. Masih ingat Bapak Prabowo sudah sudah memberhentikan proyek-proyek infrastruktur ya yang masih dalam tahap perencanaan ya. Ini juga digoreng juga ini sama orang-orang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah mulai ya tidak percaya dengan Jokowi. Karena apa? Banyak proyek Jokowi di stop. Jadi informasi-informasi menyesatkan ini yang ditelan bulat-bulat sama pendukung mereka. Ya, dan ini yang digoreng oleh penjahat informasi. Aku bilang itu penjahat informasi. Ya, padahal Bapak Prabowo memperhatikan bahwasanya ya peningkatan sumber daya manusia sudah lebih penting daripada peningkatan sumber daya alam dan juga sumber daya yang ditopang oleh infrastruktur. Bapak Prabowo melihat bahwasannya infrastruktur di Indonesia ini sudah cukup bagus ya. Tidak perlu lagi ada jalan tol. Kalau memang masih dalam tahap perencanaan, hentikan. Tapi kalau memang sudah kontrak, dilanjutkan. Itu dia. Jadi kita perlu pemimpin yang optimis seperti Bapak Prabowo.
Kalau aku pribadi jujur saja aku bilang, aku sangat setuju Bapak Prabowo 2 periode. Ya, kita doakan saja sama-sama Bapak Prabowo dan Gibran sama-sama 2 periode. Nah, setelah Bapak Prabowo dan Gibran selesai 2 periode, Bapak Gibran yang naik menjadi presiden. Makanya aku bilang ya, jadi jangan kalian pernah berharap bisa bermimpi indah selama Bapak Prabowo menjadi presiden. Ini terkhusus untuk para koruptor ini. Jadi kalau kalian tertangkap di zaman Bapak Prabowo, jangan salahkan Jokowi. Karena Bapak Prabowo hanya meneruskan pekerjaan rumah Bapak Jokowi. Ya, ya kita sama seperti di situ harus mengatakan apa ya. Saya sekarang yang dilaporkan, nanti mungkin juga Adian, nanti juga kemungkinan Roni, nanti kemudian partai apa kader-kader yang lain. Sekarang begini aku bilang sama kalian, ngapain kalian takut kalau memang tidak terbukti bersalah? Kalian panik karena kalian panik karena kalian memang melakukan. Tapi kalau kalian nggak melakukan, nggak perlu panik. Iya kan? Nah, jadi kita doakan saja Bapak Prabowo akan menjalankan pemerintahan ini dengan baik, terlebih lagi di dalam pemberantasan korupsi. Kalau memang terbukti lebih banyak dari PDIP yang melakukan tindakan korupsi, itu hanya kebetulan. Kebetulan. Kalau misalnya Perindo yang berkuasa kemarin, pasti orang Perindo yang diangkat. Ya kan begitu kan? Ah, itu dia. Makanya aku bilang cuman kebetulan. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.